Angin ku rimba bawa sapu rindu. Untuk dia ada yang selalu katakan padanya, kapan saya bisa bertemu dengannya. Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, John Praigudam, di CCTV Trans Papua. Sedikit dari saya di siang hari ini terkait kondisi Jalan Trans Papua di Pulau Wamena. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar dari video-video YouTube saya di CCTV Trans Papua. Bagaimana terkait kondisi aspal atau bagaimana terkait kondisi Jalan Trans Papua sampai dengan saat ini. Artinya mungkin teman-teman butuh lebih detail terkait informasi, karena mungkin selama ini kami hanya memberikan konten-konten terkait dengan bagaimana truk atau mobil dan sebagainya yang amblas di kubangan dan sementara perjuangan para sopir untuk melewati Jalan Trans Papua. Tapi mungkin juga di samping itu teman-teman butuh informasi yang lebih detail terkait kondisi jalan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ruas Jalan Trans Papua ini kurang lebih sekitar 580 km dari Jayapura sampai dengan Wamena, kota Wamena di Kabupaten Jaya. Dari arah Jayapura sendiri telah dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kerja Jayapura, itu sudah kurang lebih sekitar 236 km sudah diaspal, kurang lebih sampai di Jembatan Nawa kilometer 236. Sedangkan dari wilayah kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Jaya itu sudah dikerja dari kota Wamena sampai dengan distrik Elelim Kabupaten Yalimo, kurang lebih sudah 130 km. Jadi kalau ditotalkan dari arah Jayapura dan dari arah Wamena itu sudah 366 km yang telah diaspal. Jadi telah diaspal, namun selain telah diaspal ada beberapa sedikit patahan-patahan yang terjadi. Contohnya dari wilayah kerja Jayapura itu kita bisa lihat di sekitaran distrik distrik Waris sampai dengan distrik Senggi itu memang ada beberapa patahan-patahan, tapi tidak berlumpur, hanya patahan saja, patahan badan jalan yang telah diaspal. Sedangkan yang masih berlumpur di sekitaran daerah Kalimo, distrik Kampung Waris, distrik Waris. Terus untuk dari wilayah kerja Balai Jaya pada tahun 2019 itu telah dilakukan preservasi oleh PT Modern kurang lebih sekitar berapa puluh kilometer dari Paspalai sampai dengan di Elelim. Sampai dengan saat ini kondisi jalannya sudah cukup baik, hanya beberapa pengerjaan jembatan dan ruas-ruas kecil yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi total aspal yang sudah include atau sudah masuk di dalam 580 km ini kurang lebih sekitar 366 km. Sisanya adalah 214 km yang belum teraspal atau masih berupa japat ataupun perkerasan. Ada sebagian yang memang sementara kita lihat seperti di pertigaan Welarek atau pertigaan Wara, itu memang kondisinya sampai saat ini bulan Juni tahun 2021 memang kondisinya masih belum teratasi atau mungkin masih sangat lamban karena proses pengerjaannya di situ sampai dengan saat ini informasi yang saya terima adalah masih bersifat pemeliharaan. Jadi hanya pemeliharaan kecil dilakukan. Kubangan-kubangan yang sering teman-teman lihat di beberapa konten atau kreator YouTube yang lain yang sering mengupload di YouTube, itu kondisinya seperti itu, yang masih sementara kurang baik. Kalau yang tahun lalu yang kita tahun 2020 di beberapa tempat seperti dari Jembatan Nawa menuju Muara Nawa dan seterusnya menuju Airu ada begitu banyak kubangan sampai dengan Kampung Ruja, sampai dengan Benawa. Sekarang sampai dengan 2021 ini bulan Juni sudah memang benar-benar tidak ada sama sekali. Hanya beberapa titik tertentu yang dilakukan penurunan grade kelandaian alignment vertikal atau tanjakan pada jalan-jalan tertentu. Contohnya di tanjakan 7000 dan ada beberapa titik lain yang sementara dilakukan penurunan grade badan jalan. Jadi di situ beratnya standby. Jadi kalau memang teman-teman mau melakukan perjalanan dari Jayapura Wamena ataupun sebaliknya Wamena Jayapura,
tidak jadi masalah untuk di bagian situ. Namun perlu diketahui bahwa untuk di bagian pertigaan Kampung Wara atau sampai dengan mendekati distrik Elelim Kabupaten Yalimo, memang sampai dengan saat ini masih banyak kubangan yang memang perlu dibenahi, sehingga para sopir truk ataupun sopir Hilux ataupun Triton yang melewati jalan trans ini banyak bergumul di bagian ruas-ruas itu. Tapi pada umumnya, pada kesimpulannya bahwa jalan Trans Papua ini memang sudah benar-benar maksimal dikerjakan, karena ada beberapa kontraktor yang masuk khusus di wilayah kerja Balai Jayapura. Sudah banyak kontraktor, PT Virgana, PT Yasa, PT Paesa, dan beberapa JO yang lain yang melakukan proses pengerjaan preservasi sampai dengan nanti rencananya pengaspalan. Jadi kurang lebih nanti pengaspalan itu akan diteruskan dari Jembatan Nawa sampai menuju ke kilometer 363. Rencananya seperti begitu, jadi kemungkinan dari 214 itu akan berkurang panjang ruas yang belum teraspal. Tetapi kedepannya juga ini karena bersifatnya multi years, artinya pekerjaan ini bersifat jangka panjang, bisa 2-3 tahun, sehingga proses pembenahan itu akan terus dilakukan. Mulai dari cuttingan, proteksi terhadap longsoran, dan juga penurunan grade badan jalan yang pada alignment vertikal yang mungkin tanjakannya terlalu curam atau turunannya terlalu curam. Begitu. Jadi teman-teman yang mau melakukan perjalanan baik dari Jayapura ke arah Wamena ataupun Wamena menuju ke arah Jayapura, untuk sementara ini teman-teman bisa melakukan perjalanan dan lancar. Hanya beberapa titik saja yang tadi sudah saya sebutkan di pertigaan Kampung Wara ya, pertigaan Kampung Wara itu kurang lebih sudah mendekati distrik Elelim. Kalau teman-teman sudah masuk di distrik Elelim, saya pikir sudah mudah sekali untuk melanjutkan perjalanan ke Wamena, karena dari Elelim menuju ke Wamena itu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan, dan itu tidak memakan waktu yang lama karena kita sudah berada di atas aspal. Sedangkan dari Jayapura, kalau teman-teman mau menuju ke arah Wamena ya sampai dengan di Jembatan Nawa, kurang lebih sekitar 236 km ya. Jadi selanjutnya itu masih jabat, tapi sudah dilakukan proses perekerasan yang peningkatan struktur tanahnya sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi untuk hambatan-hambatan hanya sedikit saja, yaitu sudah mendekati distrik Elelim Kabupaten Yalimo. Demikian informasi terkini dari saya terkait kondisi badan jalan atau kondisi ruas jalan sudah teraspal, ataupun bagaimana caranya sampai kita bisa tiba di Wamena. Intinya sudah tidak ada masalah, hanya beberapa titik saja yang mendekati distrik Elelim, tepatnya di pertigaan Kaliwara dan seterusnya. Ada beberapa kubangan-kubangan yang memang bukan di kubangannya tidak di posisi yang datar, tapi posisi yang menanjak, dan memang di situ hanya tersedia satu jalur saja. Jadi semua baik itu strada Triton ataupun Hilux ataupun para sopir truk harus saling antri di situ, terutama pada musim hujan. Kalau musim panas saya pikir mungkin mereka bisa dengan lancar. Dengan begitu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar dan masukan dan sudah mampir di channel YouTube saya CCTV Trans Papua. Kiranya kedepannya saya dapat memberikan informasi yang lebih detail lagi terkait perkembangan pembangunan jalan Trans Papua. Selamat siang, Tuhan berkati kita sekalian. Amin.